Dua oknum prajurit TNI segera menjalani sidang setelah Auditorat Militer 105 Palembang menyerahkan berkas perkara ke pengadilan militer. Gempa magnitudo 6,3 guncang Bengkulu, sejumlah rumah warga rusak. Motor milik bidan di sebuah klinik di Palembang dicuri, pelaku bawa istri dan anak. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, dua oknum prajurit TNI Kopda B dan Peltu YHL segera menjalani sidang usai Auditorat Militer 105 Palembang menyerahkan berkas perkara mereka ke Pengadilan Militer 104. Keduanya menjadi tersangka dalam insiden tewasnya 3 anggota polisi saat penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Auditorat Militer 105 Palembang pada Jumat 23 Mei 2025 pagi menyerahkan berkas perkara dua oknum prajurit TNI ke Pengadilan Militer 104 Palembang. Keduanya Kopda B dan Peltu YHL merupakan tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi Polsek Negara Batin saat penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Berkas perkara keduanya dipisah. Dalam berkas Kopda B, ia dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Sementara Peltu YHL dijerat pasal perjudian. Penyerahan berkas ini dilakukan setelah auditor militer menerima surat keputusan penyerahan perkara. Usai menerima berkas, Pengadilan Militer 104 Palembang dijadwalkan segera menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Meneliti apakah masuk dalam kewenangan Pengadilan Militer 104 Palembang. Jika masuk kewenangan kami, maka kewenangan saya selaku kepala pengadilan adalah menetapkan menunjuk majelis hakim. Majelis hakim dalam waktu 2 hari, paling lama 2 hari dari sekarang. Kemudian majelis hakim akan mendapatkan berkas perkara itu, akan mempelajari lebih teliti lagi, bahkan sampai dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh Kauf Milleri. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga korban membenarkan adanya bukti transfer dalam berkas perkara. Uang sejumlah Rp500.000 yang dikirim Peltu YHL kepada AKP Anumerta Lucianto disebutkan bukan terkait pengamanan judi Sabung Ayam, melainkan untuk pengamanan dalam hajatan warga. Bukti transfer tersebut, saya tegaskan sekali lagi, itu tidak ada kaitan dengan pengamanan judi Sabung Ayam. Tidak ada. Itu transfer terjadi di bulan Oktober. Sementara judi Sabung Ayam itu terjadi di bulan Maret. Dari siapa ke siapa, terus jumlahnya berapa transfer itu? Dari siapa? Boleh tahu? Dari Lubis ya. Ke siapa? Dari Lubis ke Bapak. Jumlahnya 500.000. Paling banyak 1 juta. Itu juga jarang, hanya ada hajatan aja ya. Sidang perdana kedua tersangka dijadwalkan digelar terbuka pada 11 Juni 2025 mendatang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pencurian sepeda motor milik seorang bidan di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku melakukan aksi tersebut bersama istri dan anaknya. Video kejadian itu viral setelah diunggah ke media sosial. Rekaman kamera pengawas menangkap aksi pencurian sepeda motor seorang pria di sebuah klinik kawasan Sematangburang, Palembang. Pelaku datang menggunakan sepeda motor bersama seorang wanita dan anak yang diduga satu keluarga. Korban seorang bidan di klinik tersebut mengaku lupa mencabut kunci motor setelah pulang membeli makanan. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Parkir motornya tuh di sini ya, pas. Sudah parkir, masuklah ke dalam. Lupa ternyata ngelepasin kuncinya. Sudah ingat kan, cak 10 menit lah baru ingat kalau kuncinya tadi udah kate. Pas nak balik, nah udah kate lagi.
lagi motor ini. Pas sudah dicek ternyata dipaling sama bapak-bapak. Ditelusurin lah, nyari CCTV di tetangga-tetangga sini. Dapat ternyata bapak itu tuh 3 beranak, Kak. Anak, ibu, bapak. Malingin motor. Itu terekam CCTV? Terekam. Suami, istri, dan satu anak? Terekam. Anaknya cewek? Anaknya cewek pakai jilbab putih. Padahal kejadiannya tuh cuma 2 menit, Kak, dari Najla masuk. Terus motornya hilang langsung dia tenang. Mana motor tuh baru lunas ya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Sako Palembang dengan harapan pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji, saudara. Tak semua orang diberi kesempatan menunaikan ibadah haji, apalagi bersama keluarga besar. Namun kebahagiaan itu kini dirasakan Zain Ahmad. Tahun ini ia tak hanya berangkat ke Tanah Suci bersama istri, tetapi juga ditemani 5 anak dan 3 menantunya. Ada pemandangan yang mencuri perhatian dari rombongan jemaah haji kelompok terbang 14 asal kota Palembang. Di barisan belakang tampak satu keluarga besar berjalan bersama, semua mengenakan pakaian ihram siap menunaikan rukun Islam kelima. Mereka adalah keluarga besar Zain Ahmad, seorang dokter di salah satu rumah sakit di kota Palembang. Tahun ini ia diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci bersama istri, 5 anak dan 3 menantu, total 10 orang. Mereka mendaftar haji sejak 2012 dan mempersiapkan keberangkatan ini secara matang, termasuk mengikuti pembekalan intensif selama setahun terakhir. Ya kita kepengen ini kan kalau cerita-ceritakan banyak cobaan di sana, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik dengan doa yang bersama, semua kemudahan, segala urusan menjadi dilancarkan. Dan kebetulan kabarnya tahun ini kan Haji Akbar, mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkah dari situ. Keluarga Zain Ahmad merupakan bagian dari 369 jemaah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Palembang. Sebagai bagian dari gelombang kedua, mereka akan langsung menuju Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menegaskan tidak melegalkan penjualan hewan kurban musiman di pinggir jalan. Masyarakat juga diimbau untuk membeli hewan kurban di tempat resmi guna menjamin kesehatan dan kelayakan hewan. Menjelang Idul Adha 2025, penjual hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut pinggir jalan, salah satunya di kota Palembang. Namun, demi menjaga kebersihan, kesehatan hewan, dan ketertiban kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menegaskan penjualan hewan kurban di pinggir jalan tidak diizinkan. Masyarakat diimbau membeli hewan kurban langsung dari peternak atau di tempat yang memiliki izin resmi. Selain menjamin kualitas dan kesehatan hewan, cara ini juga membantu perekonomian peternak lokal. Kami juga menyarankan kepada seluruh masyarakat atau yang ingin berkurban, belilah di tempat-tempat yang memang sudah terdaftar. Memang masyarakat atau pedagang atau peternak yang memang setiap tahun melakukan jual beli. Daripada tempat yang musiman, apakah itu dari segi kesehatannya ada perizinannya atau ada syarat-syaratnya, kita tidak tahu, dan kami tidak akan memeriksa di situ. Tahun ini sekitar 30.000 ekor sapi, kambing, dan domba siap disalurkan ke masyarakat. Kebutuhan hewan kurban di kota Palembang diperkirakan mencapai 6.000 ekor, sementara di seluruh Sumsel sekitar 12 hingga 13.000 ekor. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Idul Adha, sapi jenis simental menjadi primadona di kalangan pedagang hewan kurban di Palembang, Sumatera Selatan. Postur tubuh yang besar dan kualitas daging yang baik membuat sapi ini paling banyak dicari pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai menjamur di Palembang. Di kawasan Demang Lebar Daun, ratusan ekor sapi dan kambing dari berbagai jenis ditawarkan.
Yang menarik tahun ini sapi jenis simental menjadi primadona. Para pedagang menyebut permintaan terhadap sapi ini paling tinggi dibanding jenis lainnya. Selain karena jadi pilihan Presiden Prabowo, sapi simental memang menarik pembeli karena posturnya besar, warna bulunya dominan coklat, dan kualitas dagingnya bagus dan seimbang. Dalam sehari, sapi simental hampir selalu terjual. Meski tampilannya berbeda, cara perawatan sapi ini tidak jauh berbeda dengan jenis lainnya. Alhamdulillah kalau untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Sekarang 20% lah peningkatan dari tahun kemarin. Tahun ini sepertinya sapi simental menjadi primadona masyarakat, Pak. Ya, terutama ya kalangan menengah ke atas itu simental dan limosin kayaknya. Kenapa Pak? Apa yang membedain dengan simental? Simental sama limosin itu postur tubuhnya itu ya lebih gagah lah, kayak juga lebih tinggi, besar. Pedagang juga mencatat penjualan hewan kurban tahun ini meningkat sekitar 20% dibanding tahun lalu. Sapi-sapi yang dijual mayoritas berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan jenis. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Inilah detik-detik guncangan gempa pada pukul 2:52 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman kamera pengawas, guncangan gempa membuat warga panik dan berlarian keluar rumah. Dari keterangan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tektonik terjadi pada kedalaman 10 km, berjarak 43 km barat daya di perairan Bengkulu. Gempa tidak berpotensi tsunami. Sejumlah bangunan rumah warga rusak, saudara. Sementara itu, sampai pagi ini tidak ada gempa susulan yang dicatat oleh BMKG pasca gempa 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu. Pelaku utama penganiayaan hingga menewaskan pelajar berusia 17 tahun ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu di sebuah rumah kontrakan tanpa perlawanan. Pelaku berinisial AD ditangkap bersama dua orang rekannya PU dan MK yang ikut melakukan pengeroyokan. Peristiwa terjadi bermula dari korban yang melintas di Jalan S. Parman, Kota Bengkulu bersama rekannya, bertemu kawanan pelaku yang tengah menenggak miras. Korban sempat melirik ke arah para pelaku, namun lirikan tersebut justru dianggap sebagai tantangan, hingga akhirnya dikejar dan penganiayaan dengan senjata tajam pun terjadi. Angkat tinggi-tinggi, Pak. Jadi satu motor itu 5 orang, kemudian datangin, kemudian kelompok ini kabur, tertinggallah satu orang korban, kemudian satu orang korban ini ditinggal sama temennya karena berboncengan 3, 2 lari, 1 tertinggal ditikam di situ. Jadi ditikam di rusuk sebelah kanan, tembus sampai ke dalam. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini terancam pidana hingga 15 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.
Sejumlah personel dari Polres Lampung Tengah dibantu Satbrimopolda Lampung masih bersiaga di lokasi pembakaran rumah milik lurah di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Meski kondisi di lokasi sudah kondusif, namun penjagaan masih dilakukan guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tak diinginkan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Tampak pada lokasi puing bangunan hingga sejumlah rangka mobil yang terbakar masih diberi garis polisi. Saat ini, kasus pembakaran rumah lurah yang dipicu pembunuhan seorang warga hingga penyelewengan bantuan sosial beras masih ditangani oleh polisi. Setidaknya 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Sementara pemilik rumah bernama Lurah Sukardi masih diperiksa terkait dugaan korupsi penyelewengan bansos hingga dugaan penimbunan BBM subsidi. Masih jadi kita dapat bantuan BKO dari Satbrimob Polda Lampung, Kopi 1 Batalan B, kemudian dari Samapta jajaran Polres, Samapta, Intel dan Reskrim, kemudian dari Polsek Rayon. Jadi BKO sini. Diketahui peristiwa pembakaran rumah lurah ini terjadi pada Sabtu 17 Mei lalu. Kericuhan massa ini dipicu karena aksi penikaman hingga menewaskan korban Supriyadi, warga desa setempat, oleh seorang pelaku berinisial S yang merupakan kerabat dekat dari oknum lurah tersebut. Pelaku menikam korban setelah sempat cekcok lantaran tidak terima dengan postingan di media sosial soal dugaan penyelewengan bantuan sosial berupa beras yang dilakukan oleh Lurah Gunung Agung, Sukardi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang kakek di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran menjadi pelaku tindak kejahatan asusila terhadap 7 anak yang masih di bawah umur. Tersangka yang kesehariannya berjualan mainan di sebuah kios dekat sekolah ini melakukan bujuk rayu terhadap sejumlah pelajar yang berbelanja di tempatnya di saat jam istirahat sekolah. Kasus ini terungkap setelah seorang korban mengadukan perbuatan tersangka ke orang tuanya hingga membuat laporan polisi. Jumlah korban, anak korbannya 7. Modusnya yang bersangkutan ini profesinya sebagai sehari-hari penjual mainan. Dia punya kios. Nah, ketika jam istirahat dan jam pulang sekolah, anak-anak yang beli belanja mainan di tempat yang bersangkutan dibujuk rayu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian para korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun atau maksimal 15 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Tadi ada masalah apa ya, Mas? Seorang pria berpakaian ormas diamankan di area parkir Taman Diolova, Pangkal Pinang karena diduga melakukan pengancaman dengan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban yang baru saja keluar dari rumah makan. Pelaku pun menghampiri korban dan menanyakan perihal insiden pertengkaran di antara mereka sebelumnya. Cekcok mulut pun terjadi di antara keduanya dan situasi pun memanas hingga pelaku diduga mengeluarkan pisau dan mengancam keselamatan korban. Baik, latar belakang dari cekcok ini bermula dari berebutan lahan parkir yang ada terjadi di Ramayana. Kemudian sempat terjadi cekcok pada tanggal 14 Mei tahun 2025. Selang beberapa hari kemudian pelaku menemui korban dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang jenis pisau. Terus dilakukan pengancaman. Pelaku saat ini telah dibawa ke Polresta Pangkal Pinang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 361 KUHP tentang pengancaman dengan hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban, khususnya sapi di Pangkal Pinang, terus mengalami peningkatan secara signifikan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pedagang mendatangkan sapi dari berbagai daerah seperti Madura, Lampung, dan Medan. Jumlah total sapi yang disediakan mencapai 1.700 ekor. Adapun harga jual sapi kurban bervariasi, mulai dari 18 juta hingga 115 juta rupiah per ekor, tergantung jenis dan bobotnya. Lebaran biasanya. Biasanya sih H-1 sama di distributor kami CV Selamat Jaya, kapasitas sekarang kami ada di 1.700 ekor. Terus kalau harga kami mulai dari 18 juta sampai 115 juta pun masih ada yang 1 ton up. Untuk pesanan sekarang seperti apa ini? Pesanan sekarang alhamdulillah lumayan rame dibanding kemarin. Sekitaran 70 sampai 80% gitu. Untuk pesanannya udah mulai rame. Secara keseluruhan peningkatan permintaan hewan kurban mencapai 10 hingga 20% dibanding tahun lalu. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Di tengah melimpahnya biji kopi di Sumatera Selatan, tren kopi instan justru lebih digemari anak muda. Situasi ini yang mendorong lahirnya gerakan literasi kopi, upaya memperkenalkan kembali kopi asli dari ladang hingga ke cangkir, sekaligus menumbuhkan kecintaan pada profesi petani kopi yang kian langka. Sumatera Selatan menyimpan peran besar sebagai lumbung kopi nasional. Namun di tengah melimpahnya potensi, selera masyarakat terutama generasi muda masih yang beralih pada kopi instan. Kopi cepat saji memang praktis, tapi kandungan gulanya yang tinggi bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya gerakan literasi kopi di kalangan muda. Salah satunya dilakukan Kopi Sriwijaya bersama Palembang Training Center. Melalui pelatihan meracik kopi dan pemahaman dasar tentang kopi, siapapun bisa belajar menjadi barista, sekaligus memahami proses panjang dari biji hingga cangkir. Lebih dari sekedar meracik, pelatihan juga menanamkan semangat untuk kembali ke akar menjadi petani kopi yang modern dan membanggakan. Harapannya, Sumatera Selatan tak hanya dikenal sebagai penghasil kopi, tapi juga sebagai rumah bagi petani-petani muda yang sukses dan inovatif. Ya, saya harap dengan adanya kita edukasi ke sekolah-sekolah maupun ke universitas dan kita adakan edu kopi sehingga menyebabkan anak-anak petani yang sekarang itu lagi berkuliah ataupun dia sekolah di Jakarta atau di Palembang itu bisa balik ke daerah asalnya untuk mengembangkan kopi Sumatera Selatan. Zeki, seorang mahasiswa peserta pelatihan menjadi contoh semangat itu. Terlahir dari keluarga petani kopi, ia kini tertarik menggali lebih dalam tentang kopi dengan tekad melanjutkan perjuangan orang tuanya. Kebetulan juga saya merupakan asli dari anak seorang petani, asli dari daerah Oku Selatan, yang dimana sedikit banyaknya saya tahu mengenai kopi karena kami adalah penghasil kopi juga. Dari sedikit banyaknya pengalaman yang saya dapatkan hari ini, mungkin sangat besar ketertarikan saya untuk melanjutkan perjuangan bapak saya menjadi seorang petani yang sukses, bukan hanya penghasil kopi, dan juga saya ingin membanggakan kedua orang tua saya untuk menghasilkan kopi, menciptakan produk kopi, dan juga membuat konsumen bisa menikmati kopi buatan saya sendiri nantinya. Generasi seperti Zeki diharapkan terus tumbuh. Mereka yang tak malu kembali ke kebun, namun juga mampu membawa kopi Sumsel menembus pasar dunia. Dari cangkir ke ladang, kopi menjadi lebih dari sekedar minuman, ia menjelma menjadi jembatan antara tradisi dan masa depan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, pemerintah Kota Palembang kini menghadirkan layanan rawat inap di Puskesmas sebagai upaya memperluas akses kesehatan bagi warganya. Langkah ini menjadi komitmen Pemkot mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau. Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat komitmennya dalam pemerataan layanan kesehatan. Dinas Kesehatan menghadirkan layanan rawat inap di sejumlah puskesmas agar masyarakat dapat mengakses perawatan medis lebih cepat dan mudah. Setiap kecamatan di Palembang ditargetkan memiliki minimal 1 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Standar layanan mencakup 5 hingga 10 tempat tidur, ruang tindakan, ruang persalinan, serta ruang rawat gabung untuk ibu dan anak. Seluruh layanan ini juga terintegrasi dengan program BPJS dan Kartu Indonesia Sehat sehingga dapat diakses tanpa biaya. Jadi tahun ini bertahap ya, sudah ada 6. Terus kita bangun-bangun lagi, baik tahun ini, tahun depan, sesuai dengan komitmen kami ketika pencalonan sebagai wali kota dan wakil wali kota kemarin. Sekali lagi harapan kami semua masyarakat se-Palembang bisa terlayani dalam wujud program Palembang Sehat. Saya kira itu teman-teman sekalian. Langkah ini mendapat respon positif dari masyarakat. Hadirnya layanan rawat inap dinilai membantu meringankan beban warga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan tingkat pertama. Warga pun berharap program ini terus diperluas ke wilayah lainnya. Rasa senang lah, kan tidak repot. Kalau nak ke puskes kan nak minta rujukan dulu, nak ke rumah sakit besar kan. Kalau ke Bina kan langsung lagi nak ini, lebih mudah lah. Saat ini 6 puskesmas telah disiapkan untuk segera melayani rawat inap. Masing-masing puskesmas Pepina, Alang-Alang Lebar, Basuki Rahmat, Sukarami, Sungai Selincah, dan Sematang Bora. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden peluru nyasar kembali mengejutkan Palembang. Kali ini sebuah peluru tajam menembus mobil yang terparkir di halaman rumah warga hingga menyebabkan kerusakan berat. Ini ditemukan peluru guys, ini pecah. Sebuah peluru tajam kembali nyasar ke permukiman warga di Palembang. Kali ini peluru menembus kaca belakang sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah warga di Jalan Pertahanan 5 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Selasa 20 Mei 2025 sore. Pemilik mobil awalnya meninggalkan rumah dengan sepeda motor. Saat kembali, ia terkejut mendapati kaca belakang mobilnya pecah 1000. Setelah diperiksa, ia menemukan sebutir peluru tajam di dalam kabin. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polrestabes Palembang pun turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan nak ngambil kunci di depan itu, dijengok di dashboard itu, koyak tegores itu dashboard tuh, nyengok ke bawah tuh, yang selongsong itu. Selongsong peluru. Iya, jalan aku nih nyari rumah Pak RT, bawa nemu selongsong ini kan, dialah diteleponnya Babinsa ngecek sini. Dari hasil penyelidikan sementara, peluru diduga berasal dari senjata laras panjang dan kemungkinan besar ditembakkan dari lapangan tembak Cakabaring yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Setelah kami datang ke TKP memang benar kejadiannya dan tembus dari kaca belakang langsung ke dashboard mobil. Alhamdulillah untuk korban tidak ada. Setelah kami telusuri dari proyektilnya kemungkinan senjata laras panjang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Jadi seputaran lokasi TKP ini kurang lebih jarak 1 kilo ada tempat latihan menembak. Insiden peluru nyasar ini menjadi yang kedua terjadi di hari yang sama. Sebelumnya peluru lain dikabarkan mengenai kaki sopir mobil bak terbuka pengangkut tabung gas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga akan melakukan penipuan melalui transaksi dompet digital. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nyaris dihukum warga. Anggota polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pelaku dari amukan warga. Wawan, pria warga Sukarami Palembang, diamankan polisi setelah nyaris dihukum warga. Ia diduga akan melakukan penipuan di warung kawasan Luncuk Jaya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Insiden bermula saat pelaku meminta pemilik warung mengisi saldo dompet digital senilai Rp400.000. Setelah transaksi berhasil, pelaku mengaku saldonya belum masuk dan meminta uangnya dikembalikan. Cekcok pun tak terhindarkan. Situasi memanas ketika pelaku menendang etalase warung lalu kabur. Warga yang mendengar teriakan pemilik warung langsung mengejarnya dan berhasil menangkap pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Informasi terkait dengan
pengisian dana ataupun transaksi yang belum selesai, sempat diamuk massa, dan kami sudah dari Polsek begitu petugas datang mengamankan si pelaku agar tidak diamuk massa kembali dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek IB1. Pelaku disebut sempat beralasan ponselnya mati dan memaksa uang dikembalikan. Ini datang bapak dana kak, misi 400.000. Yalah sama bibi aku, nak iyalah masuk ini, nak minta balik duit. Nak minta balik, nak nangan ni, jadi di ini ke lah. Jangan iyo, ini nak lupa kalau no. Terus? Nah, kena apa ni? Sempat agak-agak semua. Iya, aku kata minta orang maling, kami uang pasar kami. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan. Pelaku telah diamankan di Polsek Ilir Barat 1 untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi seputar olahraga, saudara. Meski masih dalam tahap seleksi pemain, manajemen Sriwijaya FC mulai menyusun rencana laga uji coba untuk tim EPA U20. Rencananya, tim muda Laskar Wongkito akan menjajal kekuatan salah satu tim EPA dari klub Liga 1. Manajemen Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan tim elit Pro Academy U20 yang saat ini masih dalam tahap seleksi. Dalam waktu dekat, 3 laga uji coba lokal telah dijadwalkan untuk mengukur kemampuan pemain. Selain itu, Sriwijaya FC juga mengagendakan laga uji coba melawan tim EPA dari klub Liga 1, yakni Persib Bandung. Uji coba ini dirancang untuk menilai kekompakan dan kesiapan tim sebelum turun di kompetisi resmi. Karena kita sudah mulai persiapan, karena kita sudah ditunggu oleh tim EPA U20 Persib Bandung ya. Kita sudah berkoordinasi, manajemen Sriwijaya FC juga sudah berkoordinasi dengan pihak Persib Bandung. Nah makanya kita sudah akan melakukan persiapan matang dalam laga ini. Kebetulan di Persib Bandung juga, Persib Bandung juga sedang melakukan seleksi di sana. Jadi kita sama-sama butuh lawan uji coba. Rencananya, pertandingan melawan tim EPA Persib Bandung akan digelar pada bulan Juni mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Auditorat Militer 105 Palembang pada Jumat 23 Mei 2025 pagi menyerahkan berkas perkara 2 oknum prajurit TNI ke Pengadilan Militer 104 Palembang. Keduanya Kopda B dan Peltu IHL merupakan tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi Polsek Negara Batin saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Berkas perkara keduanya dipisah. Dalam berkas Kopda B, ia dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal, sementara Peltu IHL dijerat pasal perjudian. Penyerahan berkas ini dilakukan setelah auditor militer menerima surat keputusan penyerahan perkara. Usai menerima berkas, Pengadilan Militer 104 Palembang dijadwalkan segera menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Meneliti apakah masuk dalam kewenangan Pengadilan Militer 104 Palembang. Jika masuk kewenangan kami, maka kewenangan saya selaku Kepala Pengadilan adalah menetapkan menunjuk majelis hakim. Majelis hakim dalam waktu 2 hari, paling lama 2 hari dari sekarang, kemudian majelis hakim akan mendapatkan berkas perkara itu, akan mempelajari lebih teliti lagi, bahkan sampai dengan terang-terang saksi tadi disampaikan oleh Kauf Milleri. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga korban membenarkan adanya bukti transfer dalam berkas perkara. Uang sejumlah Rp500.000 yang dikirim Peltu IHL kepada AKP Anumerta Lucianto disebutkan bukan terkait pengamanan judi sabung ayam, melainkan untuk pengamanan dalam hajatan warga. Bukti transfer tersebut, saya tegaskan sekali lagi, itu tidak ada kaitan dengan pengamanan judi sabung ayam. Tidak ada. Itu transfer terjadi di bulan Oktober. Sementara judi sabung ayam itu terjadi di bulan Maret.
transportanya. Dari siapa ke siapa, terus jumlahnya berapa transport itu? Dari siapa Bu? Boleh tahu? Dari Lubis ya? Ke siapa? Dari Lubis ke Bapak. Jumlahnya 500.000. Paling banyak 1 juta. Itu juga jarang, hanya ada hajatan aja ya. Sidang perdana kedua tersangka dijadwalkan digelar terbuka pada 11 Juni 2025 mendatang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik guncangan gempa pada pukul 2:52 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman kamera pengawas, guncangan gempa membuat warga panik dan berlarian keluar rumah. Dari keterangan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tektonik terjadi pada kedalaman 10 km, berjarak 43 km barat daya di perairan Bengkulu. Gempa tidak berpotensi tsunami. Sejumlah bangunan rumah warga rusak, saudara. Sementara itu, sampai pagi ini tidak ada gempa susulan yang dicatat oleh BMKG pasca gempa 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu. Rekaman kamera pengawas menangkap aksi pencurian sepeda motor seorang pria di sebuah klinik kawasan Sematangburang, Palembang. Pelaku datang menggunakan sepeda motor bersama seorang wanita dan anak yang diduga satu keluarga. Korban seorang bidan di klinik tersebut mengaku lupa mencabut kunci motor setelah pulang membeli makanan. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Parkir motornya tuh di sini ya, pas. Sudah parkir, masuklah ke dalam. Lupa ternyata ngelepasi kuncinya. Sudah ingat kan, 10 menit lah baru ingat kalau kuncinya tadi udah kate. Pas nak balik, nah udah kate lagi motor ini. Pas sudah dicek ternyata dipaling sama bapak-bapak. Ditelusurin lah, nyari CCTV di tetangga-tetangga sini. Dapat ternyata bapak itu tuh 3 beranak, Kak. Anak, ibu, bapak, malingin motor. Itu terekam CCTV? Terekam. Suami, istri, dan satu anak? Terekam. Anaknya cewek? Anaknya cewek pakai jilbab putih. Padahal kejadiannya tuh cuma 2 menit, Kak, dari Najla masuk. Terus motornya hilang langsung, dia tenang. Mana motor tuh baru lunas ya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Sako Palembang dengan harapan pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi, saudara, menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.